Halo saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Jeremy Asa Hasiholan. Saat ini menjalani tahap orientasi di GKI Bumi Ayu. Mari kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas setiap berkat dan karunia yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa selalu kami kenang, bisa selalu kami ingat, juga bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan dengar dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-32. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ada satu kebiasaan manusia yang tidak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Kita seringkali tertarik pada pertanyaan yang tidak bisa dijawab daripada kebenaran yang sudah jelas. Kita suka bertanya, bagaimana ya nanti? Tapi kita lupa bertanya, bagaimana sekarang? Kita ingin tahu seperti apa ya surga itu, tetapi kadang-kadang kita tidak terlalu peduli bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi dalam bacaan kita, saudara-saudara, kalau baca secara utuh gitu ya. Orang-orang Saduki datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian. Mereka menceritakan seorang perempuan yang menikah dengan 7 bersaudara, lalu bertanya, pada waktu kebangkitan nanti dia menjadi istri siapa? Ya, sebenarnya mereka tidak sedang mencari jawaban, mereka sedang mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Namun Yesus tidak terjebak, ia justru mengarahkan perhatian mereka kepada sesuatu yang jauh lebih penting. Yesus berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, saudara-saudara, kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam. Allah itu tidak berkata, aku dulu adalah Allah Abraham. Tapi Allah berkata, aku adalah Allah Abraham. Padahal Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah lama meninggal secara fisik. Lalu mengapa Allah masih menyebut dirinya sebagai Allah mereka? Ya, karena di hadapan Allah hubungan itu tidak pernah berakhir. Kematian itu tidak memutuskan relasi antara Allah dan umatnya. Nah, bagi kita kan saudara-saudara, kematian itu kan sering menjadi titik akhir. Tetapi bagi Allah, kematian itu hanyalah sebuah pintu menuju kehidupan yang baru. Nah, itulah yang menjadi pengharapan iman kita. Kita tidak percaya kepada Allah yang pernah hidup, kita tidak percaya kepada Allah yang hanya hidup dalam sejarah, tetapi kita percaya kepada Allah yang hidup hari ini. Allah yang mendengar doa kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang terus bekerja, Allah yang memelihara, dan Allah yang tetap setia bahkan ketika kehidupan kita itu tidak baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, masalahnya seringkali kita itu hidup seolah-olah Allah itu jauh. Ya, kita datang beribadah tetapi hati kita penuh ketakutan. Kita berdoa tetapi kita tidak yakin Allah itu mendengar apa enggak. Mungkin kita melayani tetapi kita mudah putus asa. Ya, kita menghadapi masalah lalu kita merasa sendirian. Padahal kita percaya kepada Allah yang hidup. Kalau Allah hidup berarti Dia itu hadir. Kalau Allah itu hidup berarti Dia bekerja. Kalau Allah hidup berarti tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Dia. Nah, saudara, mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang menghadapi sakit, penyakit. Mungkin ada yang merasa lelah secara fisik, batin maupun mental. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang diam. Dia adalah Allah yang hidup.
Karena itu kita tidak perlu kehilangan harapan. Ya, saudara-saudara, percaya kepada Allah yang hidup juga mengubah cara pandang kita. Ya, kalau Allah hidup, maka hidup kita punya tujuan. Jika Allah hidup, maka setiap hari yang kita jalani itu jadi punya makna. Ya, kalau Allah itu hidup, maka apa yang kita lakukan hari ini tidaklah sia-sia. Seringkali kita mengukur hidup kita itu dari keberhasilan, dari kekayaan, dari jabatan, atau bahkan dari pencapaian kita. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang bermakna itu adalah hidup yang dijalani bersama dengan Dia. Abraham itu tidak sempurna, Ishak juga tidak sempurna, dan Yakub bahkan memiliki banyak kelemahan. Tetapi nama mereka tetap disebut oleh Allah karena mereka hidup dalam relasi dengan Dia. Nah, yang membuat hidup mereka berarti itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena Allah itu setia menyertai mereka. Ya, saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Bukan karena kita selalu kuat, bukan karena kita selalu berhasil, tetapi karena Allah yang hidup itu terus berjalan bersama kita. Maka pertanyaan yang penting bagi kita hari ini bukanlah bagaimana nanti di surga, tetapi yang lebih penting adalah apakah hari ini aku hidup bersama dengan Allah. Apakah hari ini aku mempercayakan hidupku kepada Allah. Apakah hari ini aku menjalani hidup yang memuliakan Allah. Karena ketika kita percaya kepada Allah yang hidup, kita tidak hanya memiliki harapan untuk masa depan, tetapi juga kekuatan untuk menjalani hari. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, kesehatan kita juga mungkin berubah-ubah, pekerjaan kita bisa berganti, bahkan orang-orang di sekitar kita silih berubah, tetapi Allah tetap sama. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Dia juga adalah Allah kita hari ini. Allah yang hidup, Allah yang menyertai, Allah yang memberi pengharapan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup dengan iman dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita berada di tangan Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita untuk setiap aktivitas dan kegiatan yang akan kita lakukan.